Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Gian Saputra. Di kali ini di tema liburan, teman-teman. Alhamdulillah kemarin saya banyak banget keluar kota, tapi acaranya banyaknya training ya, sehingga istri sama anak-anak jarang diajak main. Nah, anak saya minta diajakin berenang, pengen berenang katanya ya, pengen nginep di hotel lalu berenang. Akhirnya ya udahlah, diputuskan kita langsung berangkat aja. Waktu itu hari Kamis kita berangkat. Ya, hari Kamis berangkat siang-siang ba'da duhur. Saya nyari hotel yang ada di Bandung dan ada kolam renangnya gitu. Ya udah sekalian aja kita jalan-jalan sambil bikin video vlog. Insya Allah ke depan mungkin setiap bulannya akan ada tema-tema liburan, jalan-jalan bareng saya dan keluarga yang benar-benar temanya itu khusus liburan gitu ya, nggak sambil kerja. Alhamdulillah rezeki dari PT BIS kan tiap bulan naik terus gitu, sehingga ya keluarga juga harus menikmati ya. Kita harus ada waktu-waktunya bersama keluarga, jalan-jalan, menikmati rezeki hasil kita kerja. Dan insya Allah ke depan berarti akan ada tema liburan, vlog liburan di hotel-hotel yang ada di Indonesia. Mungkin kalau nggak hotel ya penginapan, kita liburan sambil keliling-keliling daerah-daerah yang ada di Indonesia. Ternyata pas di perjalanan tol Cipularang hujan lebat ya. Padahal pas di Purwakarta cerah banget. Ya udah, berarti kita menempuh perjalanan Bandung dengan keadaan hujan. Niatnya sebenarnya saya ini mau nyewa hotelnya di Sari Ater ya, karena saya rasa ini musim hujan, jadi pasti kolam renang pada dingin tuh. Gimana kalau kita sewa hotelnya di Sari Ater supaya kita berendam aja, nggak usah berenang gitu. Pas cari-cari tiket di tiket.com ya, cari-cari hotelnya, ternyata yang hotel Sari Ater ini penuh semua gitu. Padahal hari Kamis ya, penuh. Saya telepon CS-nya juga ternyata bener penuh. Adapun yang di cottage-nya gitu. Cuma saya pikir karena malam Jumat, serem juga ya kalau ke Sari Ater nginepnya di penginapan. Apalagi di sana kan banyak pohon-pohon gitu ya, banyak pohon pinus. Jadi agak sepi lah ya kalau malam Jumat, takutnya kayak gitu. Akhirnya ya udah nggak jadi di Sari Ater. Kita cari aja hotel di sekitaran Lembang ya, yang ada kolam renangnya. Akhirnya ketika cari-cari ketemulah salah satu hotel yang ada di Lembangnya, yang di pusat keramaian Lembangnya itu namanya Pesona Bambu. Langsung aja deh pesan di tiket.com-nya. Kalau nggak salah itu sekitar 600 atau 700 ribuan ya per malamnya. Jadi saya sewa hotel di sana. Sebelum ke Lembang kita ke Bandung kota dulu untuk cari makan, karena belum makan siang gitu nih ya, sekitar jam 2an kita nyari makan di salah satu rumah makan. Jadinya pesannya di ini ya, kita ke Warung and Steak ya, Warung Steak and Shake kalau nggak salah ya, Warung Steak pokoknya. Di Purwakarta kan jarang ada steak, ya udah saya ajak makan ke Warung Steak ya. Jadi kita makan steak dulu. Steak ya di sini sebenarnya steak standar lah ya, jadi cocok untuk lidah anak-anak. Jadi kita langsung aja ke Warung Steak dulu dah. Pensil. Mau kentangnya Dede. Kakak makan apa ini? chicken cheese. Chicken cheese stick. Dede makan apa? Saus cheese. Saus Dede cheese. Rice ball. Rice ball. Wow. Rice ball. Rice ball. Pakai teh leci, Dede. Pakai lem. Karena udah lumayan mendekati sore nih ya, ini pun pas kita makan alhamdulillah asar. Jadi kita langsung sholat asar dulu setelah makan. Kebetulan di Warung Steak ini ada musolanya cukup besar ya, komplit ternyata fasilitasnya. Kita sholat asar dulu. Udah itu kita langsung berangkat aja menuju hotelnya. Takutnya keburu kesorean banget itu, keburu maghrib kan sayang. Padahal saya check innya itu rencananya jam 3 kalau nggak salah. Kita berangkat dari Warung Steak ini malah jam 4 ya, jam 4 kurang. Jadi kita menuju ke Lembang. Warung Steak ini kalau nggak salah di Jalan Sukasari ya, itu ya. Jadi kita langsung berangkat aja ke hotel Pesona Bambunya.
Ternyata pas mau berangkat keluar dari warung steak masih hujan ya, gerimis. Dan di sini disediain payung. Yaudah kita pakai payung, masuk aja ke mobil, langsung cus go to Lembang. Untuk akses jalan bagi yang nggak tahu Bandung ya, belum jarang ke Bandung gitu, sebenarnya tinggal ikuti Google Map aja, ketik Pesona Bambu. Di sini kalau saya langsung lewat dari Sukasari itu langsung lewat ke Jalan Setiabudi ya, jadi akses ke Setiabudi. Cuman ya biasanya kalau lewat Setiabudi macetnya itu di depan UPI dan stasiun Lembang. Tapi kalau udah lewat area itu sih kalau hari biasa sih aman. Cuma kalau hari Sabtu Minggu biasa di Jalan Raya Lembangnya udah macet. Ya, agak lamanya di Jalan Raya Lembang. Cuma karena ini hari Kamis jadi lancar ya. Setelah melewati stasiun Lembang lancar. Nah, langsung aja cus ke hotelnya. Nyampe di hotel tuh kurang lebih kalau nggak salah jam 5-an deh. Jadi karena masih hujan, isi saya check in sama anak-anak turun duluan, saya parkirin mobil ke parkiran yang ada di bawah. Sementara resepsionisnya itu ada di atas ya, di lantai 2 tepatnya. Jadi parkirannya itu ada di lantai 1 ya. Ini lantai 1 bagian depan itu parkiran. Lalu untuk menuju akses ke kamar ini kita itu harus masuk lewat restoran depan ya. Di belakang gedung resepsionis itu ada restoran, jadi masuknya lewat situ, saya diarahinnya masuk lewat situ. Nggak ada yang makan sih ya, nggak tahu kenapa, mungkin karena udah sore sebelum maghrib nih ya, mendekati maghrib. Ini gerimis juga, jadi saya percepat aja gerimis. Saya langsung menuju akses penginapannya, kamarnya. Saya juga kaget sih pas pertama masuk itu, oh ternyata konsepnya kayak villa-villa gitu. Bukan kayak kamar hotel ya, gedung gitu. Tapi kayak kamar-kamar villa, ada 2 lantai. Ya lantai 1, ada yang di lantai 2 gitu nginepnya. Mungkin tergantung tergantung jenis kamarnya ya. Saya itu ambil kamar yang kalau nggak salah harganya sekitar 700.000. Di tiket.com itu dapat potongan jadi 600.000 gitu. Ada juga yang di atasnya yang untuk family gitu, ada sofa, ada tempat makannya, itu sekitar 900 ribuan. Karena saya sama istri cuman ya berempat ya. Jadi ya kita sewa kamarnya yang 700 ribuan aja. Lalu saya diarahin ke arah depan kamar, ternyata posisi kamar yang saya sewa itu ternyata di depan banget kolam renang. Wah, jadi asik lah ya. Enak banget nih di depan kolam renang. Di kalau malam-malam, wah kayaknya lihatnya enak gitu. Kalau kita masuk, di setting dulu TV-nya, saya minta disettingin TV sama minta wifi-nya. Nah, inilah kondisi di depan kamar nih. Ada yang nginep di atas juga saya lihat ya. Walaupun malam Jumat ternyata lumayan penuh juga sih. Nah, ini kondisi kamarnya. Oh iya, karena kami berempat ya, anak 2, saya sama istri. Jadi saya itu mesen lagi tambahan kasur ya. Ini tambahan kasurnya saya minta itu sekitar nambah 150.000. Jadi ntar ada kasur tambahan di bawahnya kayak gitu. Nah, ini kondisi kamarnya, ada TV. Ya kasurnya cukup besar sih. Ini sebenarnya kalau berempat tumpuk juga muat, cuman ya nggak enak aja gitu. Jadi saya pesan kasur tambahannya. Cuman saya lihat sekilas yang kurang tuh nggak ada sofanya ya. Walaupun alhamdulillah ada tempat duduknya sih. Karena malam itu saya ada ngisi Zoom ya, Zoom training. Jadi saya tetap harus ada kursi. Di depan TV itu ada kursi, jadi saya bisa ngisi Zoom tuh. Karena saya bawa tab juga. Cuman di sisi yang kosong ini depan jendela nggak ada sofanya. Nah, mungkin ini untuk tambahan kasur nanti. Tambahan kasurnya. Saya cek kamar mandinya juga nyaman sih. Kamarnya cukup nyaman menurut saya. Ini ada air panas, air dinginnya ada. Jadi enak lah kalau untuk mandi, nggak terlalu sempit, luas. Handuk semuanya lengkap, alhamdulillah. Anak saya juga suka dengan kamar mandinya. Biasanya ada hotel yang kamar mandinya sempit tuh nggak enak. Ini kondisi kamarnya teman-teman. Ya nyaman lah kalau kita cuman berempat gitu, sama anak.
Ya tetap aja saya tetap harus kerja juga ternyata ya. Ataunya ada yang nelfon, ada yang nanyain cara bergabung PTBS ya dari luar kota. Ya udah saya layanin dulu. Ini sore-sore sebelum maghrib. Alhamdulillah walaupun sambil liburan tetap bisnis tetap jalan sih. Tetap bisa menghasilkan income. Ini posisi menjelang maghrib nih ya, sore-sore di depan kamar hotel. Gimana, nyaman ya? Menurut saya sih ini recommended lah buat kita menginap, yang ngajak liburan sambil berenang, ada taman bermainnya juga sebenarnya. Tapi ingat, kalau teman-teman pengen liburan tapi tetap dapat duit, ya jalanin bisnis PTBS. Karena di bisnis PTBS yang saya kerjain ini ada support system online ya, sehingga teman-teman bisa ngerjain kapan aja, di mana aja. Yang paling penting nanti setelah daftar mau belajar, karena potensi income-nya besar, puluhan sampai ratusan juta per bulan. Belum insya Allah teman-teman bisa dapat motor, mobil, rumah cash yang nilainya minimal 1,67 miliar sampai 51 miliar. Nah malamnya itu ya sekitar jam setengah 10, ternyata susunya anak saya yang paling kecil Aisyah tuh habis, pengen bikin susu katanya. Ya udah saya keluar rumah nih, keluar kamar nih, keluar kamar nyari susu. Nah kebetulan posisi hotel Pesona Bambu ini strategis loh. Di pinggirnya itu ada minimarket ya, ada minimarket biru. Ya udah langsung aja lah kita beli susu dulu tuh. Dan di depannya itu ada polsek ya, ada polsek ya, jadi aman sih menurut saya. Cuman ini karena malam Jumat mungkin ya, setengah 10 aja udah sepi banget kayak gini. Ya ada mobil 1-2 sama motor yang lewat, cuman ya udah lumayan sepi karena malam Jumat nih. Kalau malam Minggu pasti rame. Ada minimarket, jadi ya nggak usah takut kelaparan ya. Di kanan hotel tuh ada minimarket, dan di kiri hotel yang ke arah Jalan Raya Lembang itu banyak banget makanan. Ada McD, ada pizza sebenarnya, nggak terlalu jauh dari sini. Jadi kalau pesan GoFood juga nyampainya cepet ya. Jadi banyak banget restoran-restoran. Saya liatin kondisi hotelnya, lingkungan hotel ketika malam. Nah di seberang atau di pinggirnya parkiran mobil itu ada playground ya. Ini kalau siang buka, cuman bayar lagi sekitar 30 ribuan ini untuk anak-anak. Ada playgroundnya. Ini sekitar jam 10 kurang ya. Udah orang-orang kayaknya udah masuk kamar gitu, kayak yang sepi banget. Tapi tetap masuknya yang saya tahu cuma lewat restoran ini, ada sedikit patung-patung ya, karena lagi liburan ya saya nggak ada takut-takutnya ya, walaupun agak sepi gitu. Cuman di dapur di restoran ini ada yang masak-masak, jadi kita bisa pesan makanannya juga masih kejangkau lah ya. Murah sih hitungannya, cuma 20 ribu, 30 ribu sampai 50 ribu aja sih gitu. Tapi anak-anak pengennya beli pop mie itu tuh, jadi saya beli susu sampai beli pop mie. Nah ini kondisi halaman dari hotelnya ketika malam. Penerangannya bagus ya, jadi di setiap kamar itu penerangannya terang-terang. Ya terang-terang, walaupun rata-rata penghuni kamar udah di dalam kamar masing-masing. Ada ruangan besar juga tuh di sana. Kayaknya ada komunitas yang bikin acara ya. Jadi ada tempat-tempat pertemuannya juga di situ, kayaknya ada tempat meeting, ada tempat ya pertemuan yang besar, ruangan besar juga ada di situ. Nah ini nih, saya masuk ke area kamar yang deket kolam renang. Jadi penasaran sih sebenarnya, pengen nyobain kamar yang di lantai atas. Gimana ya, di lantai atas kayaknya bisa lihat ke bawah, itu kayaknya indah banget gitu. Cuman ya saya dari bawah ya cuma bisa lihat ke atas gitu. Cuman yang enaknya yang depan kolam renang tuh ya kelihatan apa ya, kelihatan beda aja gitu dibanding kita lihat buka pintu langsung lihat kamar orang lain. Kalau di saya tuh buka pintu langsung lihat kolam renang. Nah alhamdulillah ini ceritanya udah pagi-pagi teman-teman, udah di pagi hari Jumat. Jadi ini sekitar jam 6 lebih, kurang lebihnya setengah 7 kurang ya. Ya sekitar jam 6 lebih, sebelum jam 7 anak-anak ajakin berenang. Cuman kalau langsung berenang terlalu pagi pasti dingin banget. Kita putusin sarapan dulu. Jadi jam 7 kurang lebihnya, jam 7 kurang kita sarapan dulu. Ya posisinya di sini tuh jam 6 tuh udah terang ya. Udah terang. Ini jam 7 kurang kita menuju tempat sarapan aja. Ya keluar hotel, ini kondisi halaman hotel di pagi hari. Pagi hari kayak gini nih. Wah, anak-anak juga udah gak sabaran sebenarnya nih pengen langsung berenang, karena udah ada yang berenang nih anak-anak nih.
sejuk lah kalau pagi-pagi. Lebih enak pagi sih kalau kata saya daripada malam. Dinginnya beda kalau malam itu kan kemarin hujan ya, gerimis, jadi dinginnya tuh ya beda sama dinginnya pagi ya. Lebih seger. Kita belum pada mandi karena mau pada berenang dulu. Jadi nah ini pagi-pagi sebelum ke tempat makan kan kita melewati teras-teras ya, halaman depan kamar. Oh ini indah ya, ada pohon-pohonnya, ada spot-spot foto juga teman-teman. Ada spot-spot foto yang bagus lah ya. Ada patung-patung kecil sih. Nah ini ada tanaman-tanaman yang dihias. Pokoknya indah lah buat foto-foto. Ada ayunan ya buat foto-foto, ada kursi-kursi ayunan. Ya ada juga area makan. Kalau misalnya ada satu rombongan, ada ruangan khusus makan yang satu rombongan itu. Kayak gitu. Wah, nyaman gak sih? Ya menurut saya sih nyaman sih di sini. Walaupun di sini kalau nggak salah hotelnya hotel bintang 3 ya. Ini saya keluar, saya kira makannya di restoran ini nih. Yang pertama pintu masuk ternyata bukan. Kita harus naik ke lantai yang ada resepsionisnya. Ya di lantai 2 itu kalau di depan hotel tuh. Jadi ada akses jalan dari restoran menuju langsung ke lantai yang ada resepsionisnya. Jadi saya jalan ya. Ternyata saya lihat juga ada penginapan yang satu rumah gitu ya. Untuk satu keluarga kayak villa banget, satu rumah banget gitu. Nah ini di lantai ini di resepsionisnya saya nanya dulu di sebelah mana, katanya di lantai atasnya lagi. Jadi posisi tempat makan itu di lantai 3 kurang lebihnya ya, di atas posisi resepsionis. Nah langsung aja kita ke lantai 3 untuk makan. Ada apa aja menunya? Nah ini dia nih, kayak di mana ya, kayak hotel-hotel bintang 3 lah ya, kayak gini ya, standar. Tapi makanannya cukup lengkap loh teman-teman. Mulai dari nasi putih, nasi goreng, ada lauknya itu ada ayam goreng, ada telur ceplok, ya ada mie goreng, ada tahu. Nah ini terus makanan yang lain ada soto ya, yang kuah-kuahnya. Ada soto, ada buah-buahannya juga. Kalau teman-teman gak mau makan yang berat, ada juga roti ya. Ada roti tawar, bisa dibakar juga ya. Ada roti tawar, ada bakar. Ada kopi juga ya, ada kopi, ada jus. Lengkap sih menurut saya sih makanannya. Dan rasanya ya enak juga gitu, alhamdulillah. Saya bikin kopi dulu nih teman-teman, bikin kopi ya, jadi supaya nggak ngantuk pagi-paginya. Bikin kopi, udah itu setelah bikin kopi ya langsung makan aja. Nah jadi menu saya hari ini karena malamnya saya cuma makan mie pop mie. Ini menunya nasi goreng, telur ceplok, ayam goreng, tahu, dan mie goreng sedikit, kopi. Wah semuanya komplit saya makannya. Karena lapar ya alhamdulillah. Tapi makanannya enak lah, nikmat lah ya. Makanan hotel bintang 3. Kalau Aisyah ini pengen roti ya, saya bikin roti. Dan makan pun selesai alhamdulillah. Kita buru-buru juga karena udah nggak sabaran ya. Aisyah dan Almira pengen berenang. Ya udah kita cus langsung ke kamar dulu untuk ganti baju renang. Ini udah nggak sabar nih, pada buru-buru ya pengen berenang. Padahal ini jamnya masih sekitar jam 8-an. Ya jam 8 kurang kalau nggak salah, jam 8-an lah. Udah pengen renang aja nih, udah nggak sabaran. Ya udah saya juga ganti baju dulu, ganti celana pendek. Ya sedikit pakai baju kaos lah ya nanti ya. Jadi ya udah kita masuk dulu ke kamar teman. Oke, kita langsung berenang aja. Ini lupa kameranya di potret karena saya rekaman pakai kamera ya. Ini posisinya pakai kamera Z3-4. Tadi mau bikin kamera video potret untuk di Instagram, ternyata kelupaan nih di potret terus pas berenang. Nggak apa-apa ya. Jadi videonya video potret nih. Nah anak-anak pengen berenang, langsung aja saya bawa ke kolam renang. Ternyata jam 8 airnya dingin guys. Dingin banget. Wah, kalau yang nggak biasa dingin
Ya agak susah nih masuk kolam renang, tapi kita biasain aja pelan-pelan dari kaki dulu gitu, pemanasan dulu. Ya cuman namanya juga anak-anak ya, dingin pun tetap aja harus berenang gitu. Walaupun sebenarnya Aisyah dan Almira belum pada bisa berenang. Ya pengennya main-main aja, udah saya temenin ya berenang di kolam renang. Ini nggak terlalu dalam sih, yang anak-anak itu anak SD berdiri bisa, Aisyah juga berdiri masih bisa. Saya nggak tahu ya ukurannya berapa. Yang jelas selutut lah, selutut kaki orang dewasa. Nggak selutut deh, sepaha lah ya, sepaha orang dewasa. Kalau Almira nih yang SD ini berdiri bisa, cuman Aisyah nih berdiri dia agak kelelep ya kalau berdiri banget. Jadi harus dipegangin kalau Aisyah nih, karena masih 3 tahun dia dipegangin. Kemakan dia. Kolam renangnya lumayan luas juga sih teman-teman. Ini ada disekat gitu ya, ada buat anak, ada yang buat dewasa. Yang buat dewasanya lebih lebar lagi ya. Lebih panjang ya, lebih panjang lagi teman-teman. Lebarnya sama, cuman panjangnya beda tuh. Yang buat dewasa sih kalau menurut saya sekitar 1,5 meteran. Saya juga masih bisa berdiri ya. Saya tingginya 172 ya. Ini masih bisa berdiri. Jadi ya nyaman lah ya, nggak terlalu dalam ya, nggak dalam. Kalau 2 meter mungkin kan susah ya berdiri. Jadi siapa aja yang nggak bisa berenang pun masih bisa lah ya berendam di sini. Dan bagus juga sih ya, enak dilihat kolam renangnya pokoknya. Ini saya kelilingin sama istri saya, dikelilingin kolam renangnya. Segini lah ya luasnya. Lumayan capek juga ya kalau teman-teman nyoba berenang di ujung ke ujung gitu. Kalau yang nggak terbiasa di cuaca dingin, ini akan cepet kerasa kedinginannya. Apalagi kalau emang naik turun kolam ya. Jadi nggak di dalam terus gitu. Jadi Aisyah tuh yang pertama menggigil kedinginan. Ya karena nggak baik juga kalau dilanjutin, jadi Aisyah langsung aja dibawa ke kamar ya untuk mandi. Setelah itu Almira nih yang besar juga kedinginan, ya udah langsung ke kamar. Akhirnya saya nyoba berenang sendiri ya. Berenang sendiri ya lumayan lah ya buat olahraga, enak. Yang lain udah pada keluar kayaknya, karena ya setengah jam udah kedinginan lah, pokoknya setengah jam aja anak-anak udah kedinginan. Tapi karena saya udah terbiasa ya udah saya nyobain berenang, ya enak sih alhamdulillah. Apalagi nggak terlalu rame ya. Kalau hari biasa nggak terlalu rame. Nah ini di seberang kolam renang ya, di pinggirnya kolam renang tuh ada taman bermain. Jadi setelah renang ganti baju, anak-anak bisa bermain di sini, enak loh. Ya ada anjut-anjutannya, ada ayun-ayunannya, ada area bermain anak. Pokoknya nyaman lah di hotel ini bintang 3, tapi ini banyak arena untuk anak-anaknya gitu. Masya Allah, alhamdulillah lah pokoknya. Liburan kali ini ya malam Jumat happy lah kita satu keluarga. Karena hari Jumat ya, ini udah jam 11, check-in sebenarnya jam 12, check out sebenarnya jam 12 nih ya. Karena hari Jumat berarti kan saya harus nyari masjid tuh. Ya udah kita check out jam 11. Ya kita kembali ke resepsionis untuk check out. Di sini ada catur besar ya, meja catur besar. Ya kita sedikit foto-foto, bikin video. Anak-anak juga main-main catur dulu sambil check out. Sambil saya nanya masjid yang terdekat yang besar di mana yang parkiran mobilnya luas, itu ke resepsionis itu. Nah ini setelah check out, jadi pas check out tuh sambil bayar tambahan kasur ya 150.000. Kalau bayar hotelnya kan saya melalui tiket.com kalau nggak salah. Nah ini udahlah saya langsung berangkat aja nyari masjid, dan ketemu masjidnya itu Masjid Agung Lembang ya.
kalau nggak salah, Masjid Raya Lembang atau Masjid Agung Lembang nih, kita lihat. Nah, ini masjidnya parkirannya besar. Ini di pinggir alun-alun Lembang banget ya, pinggir alun-alun Lembang. Jadi saya nyari masjid yang parkiran mobilnya besar, nyaman. Jadi anak-anak bisa nunggu di mobil gitu, nggak di pinggir jalan, mobilnya tuh di dalam. Nah, ini Masjid Besar Lembang, teman-teman. Masjid Besar Lembang, emang masjidnya besar. Ya, di pinggir banget alun-alun pokoknya. Ya, jadi nyaman lah ya. Nah, ini istri sama anak-anak nunggu di mobil karena ya hari Jumat pasti penuh. Pasti penuh. Jadi sama anak-anak nunggu di dalam mobil, saya ke masjid. Ya udah, kita Jumatan dulu. Alhamdulillah hari Jumat berkah ya. Enak nih kondisi masjidnya, nyaman. Lalu setelah Jumatan kita pulang. Tapi sebelum pulang karena lapar ya, kita makan dulu aja. Nyari tempat makan yang nyaman, enak ya, ada spot fotonya dan enak dibikin video. Di mana kira-kira? Ternyata ada tempat makan baru ya, yang di Jalan Lembangnya itu, Jalan Raya Lembang, itu namanya Darmaga Sunda. Wah, ada yang udah pernah nyobain belum ke rumah makan Darmaga Sunda? Nah, ini saya dan anak-anak menuju arah Setiabudi Bandung. Ya, nanti tuh akan ketemu rumah makan Darmaga Sunda di sebelah kanan. Kalau dari Lembang arah ke Bandung ya, di sebelah kanan. Wah, ini yang lagi viral-viralnya ya di TikTok, di Instagram, rumah makan ini dan penuh. Ini hari Jumat penuh guys. Tapi nggak saya ceritain di sini nih, nggak saya ceritain di video kali ini ya. Pengalaman saya makan di Darmaga Sunda karena ini aja udah hampir setengah jam. Jadi itu aja video dari kita. Terima kasih banyak, tonton video-video selanjutnya. Ya, salam dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.